kemarin ini udah diedit belum? Belum, masih asik nih. Hah? Terus kalau grafis yang tadi aku minta udah dikerjain? Belum juga, belum dapat konsepnya gua. Loh, kok belum semua sih? Kalau dibilang kesel ya kesel, habis sudah sering kayak gini. Yang sebelum-sebelumnya kerjaan baru selesai di akhir waktu, bahkan pernah molor dari deadline. Ini namanya males, atau nggak bisa ngatur waktu, atau ada istilah lain. Terus, yang kayak gini nih, cuma segelintir orang, atau jangan-jangan termasuk Anda? Ya pernah Mbak. Misalnya itu yang paling sering itu cucian apa? Baju itu loh udah kering terus kita males nyetrikanya itu. Mungkin waktunya yang nggak ada gitu, kesibukan itu Mbak. Biasanya karena ke-distract sama tugas yang lain. Kadang masih bingung untuk membagi prioritas untuk mengerjakan tugas gitu sih. Pernah, alasannya bisa kadang terlalu capek, terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak agenda. Bisa juga karena terlalu banyak pekerjaan, jadi kayak ada beberapa yang tertunda. Terus Ya, hampir setiap orang pasti pernah menunda pekerjaan. Entah itu karena malas, tenggat waktu yang masih lama, masih mengerjakan pekerjaan lain, atau mungkin karena pekerjaan yang dilakukan dianggap terlalu mudah, jadi disepelekan. Tapi kalau menunda pekerjaannya sudah menjadi kebiasaan dan berdampak negatif ke kehidupan kita hingga orang sekitar, ini jelas gak oke. Seperti Muhammad Nuryanto, mahasiswa yang satu ini sadar kalau dirinya adalah deadliner atau seseorang yang memiliki kebiasaan mengumpulkan tugas di saat-saat terakhir, bahkan sampai ngaret hingga berhari-hari dari batas waktu yang ditentukan. Rian juga sebenarnya sadar betul kebiasaannya sejak SMP itu bukanlah hal yang baik. Terbukti kebiasaan ini langsung berdampak negatif pada kehidupan sehari-harinya. Salah satu tugas individunya saat kuliah pernah ia kumpulkan 1 minggu setelah tenggat. Alhasil nilainya turun drastis. Kalau dampak ke nilai itu pasti berpengaruh ke nilai. Dan juga yang kedua mungkin dampak sosial karena salah satunya tugas kelompok sehingga itu berhubungan dengan orang lain. Juga berdampak pada saya sendiri lebih ke banyak beban tugas di hari-hari selanjutnya dan itu pasti menjadi efek domino. Perilaku menunda menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara sengaja dan terus-menerus, serta yang bersangkutan sadar akan dampak negatif yang dialaminya, disebut prokrastinasi. Hal itu bisa terjadi karena adanya ketidakmampuan dalam melakukan regulasi diri. Dosen Psikologi Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Suhadianto, mengatakan prokrastinasi kebanyakan dialami oleh mahasiswa dan juga pekerja. Dikatakan prokrastinasi ini sebenarnya ada beberapa syarat. Yang pertama, dia melakukan penundaan dengan sengaja dan lebih memilih melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Yang kedua, harus ada dampak negatif. Setelah dia menunda itu berdampak negatif. Misalnya dia menjadi lebih cemas, malah menjadi stres karena menunda pekerjaan. Yang berikutnya, meskipun ini tidak selalu terjadi pada semua pelaku, itu ada semacam ketika menunda pekerjaan itu ada menyalahkan orang lain. Prokrastinasi bisa disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal artinya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya banyak rekan kerja atau teman kuliah yang hobi menunda pekerjaan atau tugas. Atau karakteristik pimpinan atau dosen yang memberi tugas dengan instruksi yang tidak terlalu jelas, sehingga pekerja maupun mahasiswa kesulitan menyelesaikan pekerjaan dan menundanya. Adapun faktor internal dipengaruhi efikasi diri atau penilaian seseorang terhadap kemampuan diri sendiri. Mahasiswa atau pekerja yang menilai dirinya tak mampu akan memicu terjadinya distorsi kognitif atau pikiran irasional tentang tugas. Penyebab lainnya adalah kemampuan meregulasi emosi, ketakutan akan kegagalan, perfeksionis, serta harga diri.
Suhadianto memberikan tips sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mengantisipasi prokrastinasi. Yang pertama, buatlah kalender kegiatan untuk diri sendiri yang diikuti dengan komitmen. Kedua, ketika mendapati tugas, jangan langsung bereaksi. Lakukan observasi, kemudian deskripsikan. Kenali pikiran dan perasaan diri tentang tugas, barulah berusaha untuk menerimanya. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.